الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki hari ke-7 dari bulan Rajab, yang juga kita sudah melewati pertengahan dari bulan Februari. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita ketika kita memasuki bulan Rajab ini, maka kita diajarkan untuk selalu memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Satu setengah atau dua bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tahun lalu kita melewati bulan Ramadan tanpa melaksanakan ibadah yang cukup karena masjid-masjid ditutup akibat COVID-19. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada Ramadan kali ini keadaan semakin membaik, COVID semakin menurun dan situasi kondusif untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan-bulan Februari seperti ini, di saat musim curah hujan tinggi, maka kita pun dihadapkan dengan berbagai macam bencana alam. Ada banjir, ada tanah longsor, dan juga yang lainnya. Tercatat data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2019, ada sekitar 1.538 bencana alam secara nasional yang terjadi di negara kita. Lalu pada tahun 2020 terjadi peningkatan juga yang cukup signifikan. Terjadi sekitar 2.925 bencana alam di negeri kita. Lalu terakhir pada tahun 2021 ini, sejak Januari tahun ini sudah tercatat 263 bencana alam musibah yang menimpa di negeri kita. Artinya dengan begitu banyaknya bencana yang terjadi di negeri kita ini, maka bencana kita akan terbiasa hidup dengan musibah dan bencana. Jadi kita jangan terlalu kaget ketika kita harus menghadapi bencana, karena Indonesia di negeri kita ini memang salah satu negeri yang rawan dengan musibah dan bencana. Dan itu bukan menjadikan kita untuk pesimis, tapi itu sebagai pelecut agar kita selalu optimis, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kalimat yang mengandung arti musibah atau bencana digambarkan di dalam Al-Quran cukup bervariasi. Ada 3 terminologi di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang musibah. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan bahwa ada kalimat yang pertama, musibah diistilahkan di dalam Al-Quran dengan kalimat al-bala.
disebut sebanyak 33 kali kalimat bala di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, Allah menyebut bencana alam atau ujian atau musibah itu juga dengan kalimat atau kata al-musibatu, langsung sesuai dengan kandungan artinya, yaitu musibah sebagaimana bahasa Indonesia. Maka Al-Quran menyebut kalimat musibah sebanyak 10 kali. Lalu yang terakhir, Al-Quran menyebutkan kalimat musibah atau bencana dengan sebutan al-fitnatu, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 64 kali. Dari ketiga kata yang semuanya telah diuraikan oleh Al-Quran, baik itu kalimat al-bala'u maupun kalimat al-musibatu atau kalimat al-fitnatu, semuanya mengandung satu arti yang hampir sama, yaitu satu peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, yang berpotensi juga untuk terjadinya korban jiwa, baik korban jiwa berskala besar maupun korban jiwa berskala kecil maupun yang sedang. Dalam varian-varian makna yang disebutkan itu, artinya kita diingatkan oleh Allah bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak pernah akan bisa terhindar dari musibah, bencana maupun ujian. Kita harus selalu siap untuk menghadapi itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di sini Allah berfirman وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ dengan menggunakan fi'il mudhari', dan aku akan menguji atau akan selalu memberikan cobaan kepada manusia. Dengan kalimat mudhari' atau kalimat present tense di dalam bahasa Inggris, itu mengandung arti bahwa al-bala atau musibah itu bersifat at-tajaddud wa tahaddus, akan selalu terjadi berulang kali dalam waktu atau masa yang akan datang. Minal khaufi bi syai'in minal khaufi wal ju'i, baik di dalam Al-Quran disebutkan ada ketakutan kita. Hidup ini kadang kita diwarnai dengan berbagai macam rasa takut. Takut karena kehilangan jabatan, takut karena kehilangan pekerjaan, takut karena persoalan rumah tangga, takut karena persoalan anak-anak kita kecil-kecil yang masih membutuhkan banyak sekali tanggungan biaya kita. Itu adalah ketakutan-ketakutan secara domestik yang kita hadapi. Wal ju'i, ataupun juga ketakutan kita karena kelaparan. Hal ini terkait juga dengan ketakutan kita terhadap persoalan ekonomi. Wa naqsim minal amwal, kita takut kehilangan, terutama kehilangan minal amwali, kekayaan yang telah kita kumpulkan selama ini. Ketakutan orang-orang yang sudah kaya adalah takut ketika nanti hartanya hilang, hartanya tidak bisa disimpan, atau hartanya akan dirampas oleh orang lain. Karena itu Al-Quran sebagai salah satu renungan kita bersama, ketakutan-ketakutan ini sudah menjadi salah satu bagian dari keseharian kita dan oleh Allah dijadikan sebagai sebuah cobaan. Al-Quran menceritakan banyak sekali kejadian-kejadian peristiwa alam yang terjadi. Satu contoh misalnya banjir besar yang terjadi pada saat umatnya Nabi Nuh, dan itu menjadi salah satu peristiwa banjir terbesar yang tercatat di dalam sejarah. Kemudian ada hujan batu yang terjadi pada masa Nabi Lut. Pada masa Nabi Lut,
sebagai pelajaran dan peringatan atas kelakuan umatnya yang melakukan kawin sejenis. Kemudian ada juga bencana gempa bumi yang cukup dahsyat yang terjadi di Mesir pada saat Nabi Musa bersama kaumnya. Kemudian terjadi juga pada saat perang Khandaq. Ketika zaman Rasulullah terjadi perang Khandaq, maka ada angin topan yang luar biasa dan itu menghancurkan barisan kaum kafirin yang saat itu berserang, yang saat itu berperang melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini berarti Al-Quran telah memberikan guidance, memberikan petunjuk kepada kita bahwa sesungguhnya musibah akan selalu hadir di sekitar kita, dan kita pun harus siap untuk bersahabat dengan musibah, bala maupun bencana. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, "Ma asobakum min musibatin illa biidznillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Dalam firman Allah ini ingin menegaskan bahwa tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan kepada hatinya, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Penegasan ini menjadikan kekuatan ontologi bagi akidah kita, keyakinan kita bahwa segala yang terjadi, musibah yang menimpa kita sesungguhnya tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengurai sedikit di dalam metodologi pemahaman Al-Quran, bencana oleh Allah terjadi itu karena ada 4 hal. Yang pertama, dikarenakan ada dusta atau takdzib, mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang telah diajarkan, yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya, sehingga ketika umat saat itu tidak beriman kepada para Rasul, kepada utusan Allah, mereka mendustakan dakwah yang dilakukan oleh para Nabi saat itu, maka kemudian turunlah azab. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu amin. Setelah mereka mendustakan para rasul, fa'anjaynahu walladzina ma'ahu, maka Allah akan menyelamatkan para rasul dari azab yang terjadi, karena azab ini dikirim bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah. Tapi para rasul yang saat itu ada, maka Allah fa'anjainahu akan diselamatkan. Jadi musibah bencana ini adalah musibah yang selektif, yang dia bisa mencari siapa yang maksiat, siapa yang mendustakan Allah, dan siapa yang beriman kepada Allah. Jadi ada jenis musibah yang memilih-milih siapa yang akan terkena musibah tersebut. Itu dengan tendensi bahwa musibah itu terjadi karena takdzib atau pendustaan atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada musibah yang disebabkan oleh kezaliman, yaitu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Anfal 25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketika satu masyarakat terjadi kezaliman, orang-orang yang tidak zalim membiarkan kezaliman itu terus terjadi, maka akan turun satu azab yang tidak bisa lagi membedakan mana yang zalim dan mana yang tidak zalim, karena yang tidak zalim juga membiarkan kezaliman itu terjadi. Maka yang Allah di sini tegaskan, wattaqu fitnatan. Ketahuilah, takutlah kalian semua kepada fitnah atau musibah.
la tusibannal ladzina zalamu khossah, yang tidak hanya menimpa mereka yang zalim saja, akan tetapi juga menimpa mereka yang tidak melakukan kezaliman. Inilah jenis musibah yang tidak bisa lagi membedakan mana mereka yang zalim dan mana mereka yang tidak zalim. Lalu yang ketiga, ada musibah yang diturunkan oleh Allah karena sikap berlebih-lebihan atau israf. Di dalam israf, di dalam bermaksiat, di dalam kita melanggar segala ajaran, norma dan tuntunan yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga ditegaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ketika kita sudah mulai merusak alam ini, ketika kita sudah tidak lagi menghiraukan tata nilai, norma-norma yang seharusnya kita lakukan untuk menjaga kebaikan di darat maupun di lautan, maka yang akan muncul liyudhiqahum bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, maka akan diturunkan musibah yang disebabkan oleh perilaku manusia yang diturunkan oleh Allah. Pesan ini yang pertama adalah Allah menurunkan bencana, musibah. Yang pertama sebagai tanda peringatan. Manusia yang sering lupa, manusia yang sering lengah, maka dengan bencana manusia diingatkan agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi atau muhasabah. Banyak manusia ingat Allah ketika dalam kondisi sulit, akan tetapi mereka tidak sukses. Mereka banyak yang melupakan Allah ketika mereka dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi yang beruntung. Karena itu Allah pun menegur kita yang saat ini diberikan banyak kenikmatan tapi lupa kepada Allah, maka turunlah musibah agar kita bisa mengevaluasi diri kita, muhasabah bahwa sesungguhnya yang telah kita dapatkan ini ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bencana itu adalah pesan. Setiap bencana yang terjadi itu mengandung pesan, ada kekuasaan Allah yang maha besar di sana. Kita manusia yang maha kecil, terkadang kita mengambil peran Allah yang besar. Karena itu dengan kesombongan kita, maka kita ditenggelamkan oleh Allah melalui musibah-musibah yang kita hadapi. Karena itu dengan musibah kita ingat bahwa kita sebagai makhluk Allah yang sangat kecil dan lemah ini, jangan sekali-kali kita menjadi atau berperan atau menampilkan kesombongan kita di atas panggung dunia ini. Sebagai penutup, ada salah satu filosofi di dalam melihat musibah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan, alamatul ibtila'i